Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Nuska Salsabila dengan NIM 5200991. Saya Sukiri Mulawaro dengan NIM 505201007. Saya adalah Gani 052040. Saya Pandu Widya NIM 94. Saya Anan dari Skip 5 dengan NIM 05200015. Jadi kami dari UNSA melakukan sosialisasi tentang biologi, vaksin dan antibiotik. Untuk Bapak sendiri namanya siapa? Kayak endang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu dari kelompok 4 dengan NIM 94. Saya Anan dari Skip 5 dengan NIM 15 dari kelompok 4. Nah, saya sekarang berada di CV Mahardika Karya Utama Dusun 1 Plesehan, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan di CV ini merupakan salah satu peternakan ayam petelur yang ada di daerah Sukoharjo. Di sini saya akan menjelaskan atau mungkin berbagi ataupun sedikit memberi informasi tentang antibiotik kepada Bapak Didi. Langsung saja. Yang pertama itu ada pemberian antibiotik yang tepat saat ayam sakit. Nah, gunanya antibiotik itu mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri atau mengobati ayam dari organisme patogen penyebab penyakit. Nah, di sini ini ada rumusnya pada pemberian antibiotik. Di sini rumusnya dosis dikali berat badan dikali populasi nanti itu untuk pemberian antibiotiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penambahan antibiotik sebagai feed aditif. Ya, penambahan antibiotik sebagai feed aditif itu berfungsi untuk mendapatkan pertumbuhan ternak yang optimal. Dan jenis-jenis antibiotik yang dapat dicampur dalam pakan unggas, yakni Avilamisin dan yang lainnya itu, Pak. Terus salah satu jenis-jenis antibiotik itu ada ampicillin, ya. Itu ampicillin itu jenis antibiotik golongan penisilin yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada ayam. Terus ini ada clearance antibiotik saat pengobatan, ya Pak. Penggunaan antibiotik itu mengobati penyakit pada hewan penghasil makanan diatur hampir semua negara. Pembatasan telah ada mencegah kontaminasi terutama daging dan telur di setiap aplikasi. Menunjukkan berapa lama obat itu ada dalam tubuh hewan dan apa yang dilakukan tubuh hewan untuk metabolisme obat. Ya, mungkin selanjutnya dari pemberian antibiotik dan yang lainnya bisa dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada pemberian antibiotik. Mungkin kebutuhan antibiotik per hari diberikan dalam 2 waktu pemberian, yaitu pagi ke siang hari sekitar jam 7 sampai jam 11, dan berikutnya diberikan selama siang ke sore sekitar pukul 1 sampai 13 sampai 19. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kadar obat di dalam tubuh sehingga obat akan efektif dan agen penyakit dapat dibasmi
ini secara tuntas. Pemberian dosis antibiotik 2-3 mili per kilo bobot badan yang diberikan maksimal diberikan 3 hari. Selanjutnya ini mungkin ada teori pemberian antibiotik ya. Yang pertama adalah tepat indikasi. Indikasi yang dimaksud adalah obat antibiotik untuk mengatasi infeksi penyakit Coryza atau Coryza dengan gejala pilek dan keluar lendir pada hidung dan disebabkan oleh bakteri Avibacterium paragalinarum yang menginfeksi sinus infraorbitas atau rongga hidung. Setelah tepat indikasi, yang kedua yang adalah tepat dosis. Yang dimaksud tepat dosis atau aturan pakai merupakan pedoman penting dalam pemberian obat. Pemberian dosis yang kurang akan mengakibatkan ayam tak kunjung sembuh. Begitu pula jika dosis yang diberikan berlebihan atau melebihi batas, hal ini akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, bahkan kematian. Yang ketiga yaitu tepat cara dan waktu pemberian. Yang pertama yaitu dengan cara oral. Teknik pemberian obat secara oral dilakukan melalui mulut, saluran pencernaan, baik secara cekok, campuran sum atau air minum. Teknik oral melalui air juga dapat digunakan untuk vaksin. Yang kedua yaitu dengan cara parenteral atau suntikan pada unggas khususnya ayam. Teknik parenteral obat secara parenteral atau suntikan seringkali dilakukan pada bagian subkutan atau di bagian bawah kulit ayam, di bawah kulit leher ayam, atau intramuskuler tembus daging dan otot. Yang kedua dengan cara topikal. Topikal atau pemberian obat secara lokal adalah pengobatan obat yang diaplikasikan dengan cara dioleskan atau dioleskan secara langsung pada kulit dan mata. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan ke jenengan, Pak. Mungkin kalau boleh tahu atau mungkin kalau boleh tahu sharing Bapak, kalau di peternakan sini itu pemberian antibiotiknya mungkin kayak gimana, ataukah ada antibiotik tertentu yang diberikan pada ayam-ayam tertentu? Terima kasih Mas-masnya untuk penguraiannya untuk masalah pemberian antibiotik. Kebetulan kita juga pemberian antibiotik sudah sesuai standar ya. Jadi kayak pemberian antibiotik harus melalui resep dokter hewan karena kita sudah ada NKV, kita sudah ada pemberian NKV. Cuman kita sharing ya, mungkin ini yang belum diterima di kalangan praktisi kayak jenengan. Kayak ini kita ada di sini ada penambahan antibiotik sebagai feed additive atau orang sering menyebutnya AGP. Nah, antibiotik growth promoter. Jadi antibiotik yang digunakan untuk pertumbuhan ternak yang optimal. Ini secara resmi pada tahun 2018 ini sudah dilarang total. Jadi pakan yang ditambahkan antibiotik, simbacitracin dan macam-macamnya ini kita sudah dilarang sama pemerintah. Jadi pabrik pakan pun sudah tidak boleh menggunakan, di ayam juga sudah tidak boleh untuk menggunakan. Jadi khusus untuk pemberian antibiotik itu kita pada dosis terapi atau pengobatan. Itu yang pertama. Jadi untuk ini udah relevan lagi untuk saat ini ya. Udah dihapus sama pemerintah. Jadi aturan itu udah beberapa tahun lamanya, tapi 2018 lah kita ketuk des, kita benar-benar nggak boleh pakai AGP lagi. Jadi kita mungkin pakainya mungkin kayak probiotik dan lain-lain sebagainya. Itu nggak boleh. Kemudian beberapa antibiotik untuk ternak itu karena itu juga digunakan oleh manusia, itu kita tidak boleh juga untuk diberikan pada ternak, termasuk salah satunya adalah kolistin. Ini kolistin sudah benar-benar dilarang di dunia peternakan. Ini mulai sekitar mungkin 2019-2020 ini kolistin udah benar-benar dilarang karena manusia kita kalau operasi itu biasanya pemberian antibiotiknya adalah kontaknya kolistin. Kolistin ini, maka dulu ada kolistin sama amoksisilin, itu kombinasi yang sangat sinergis
sehingga ketika kita berikan itu luar biasa efeknya untuk pada pencernaan biasanya, bakteri pada pencernaan. Tapi ini kita udah dilarang pakainya ya mungkin kayak penisilin dan sebagainya, oksitetrasikline dan sebagainya itu masih kita pakai, tapi kolistin itu sudah dilarang karena kita sering gunakan. Nah, takutnya ketika kita menanam produk ayam, entah itu dari telur, dari daging yang memakai kolistin ini ya kita tertumpuk di situ, ketika kita udah resisten sama itu, kita di waktu operasi kita dikasih kolistin kita nggak sukses. Nah itu takutnya akan tertumpuk akhirnya, karena dosisnya kan bukan dosis terapi kalau kita makan produk yang tidak mungkin tidak bebas dari antibiotik. Nah itu mungkin dari fit aditif sama kolistin ini kita sudah nggak boleh lagi, tidak boleh aturannya itu. Terus untuk yang ini sudah sangat bagus materinya juga. Untuk penanganan macam-macam, alhamdulillah kita juga sudah terapkan. Ada dokter hewan nanti yang kesini untuk ambil termasuk kita pengambilan sampel ayam sakit, kita dokumentasi nanti pengobatannya apa, didokumentasi juga di buku nanti, karena setiap kita NKV-nya kan kita baru kelas 3 ya atau nomor 3, jadi harusnya itu 3 bulan sekali kita dapat kontrol atau kayak disidak gitu ya dari itu untuk NKV-nya setiap 3 bulan sekali. Jadi nanti kita akan ditanya semua programnya berjalan seperti apa, biosecurity 3 zona untuk tetap perpanjangan nomor kontrol veteriner. Itu mungkin yang bisa kita sharingkan ya Mas, mungkin. Ya mungkin makasih ya Pak atas sharing-sharingnya, jadi kita tahu udah yang nggak bisa digunakan lagi. Mungkin cukup, makasih ya Pak. Terima kasih. Kalau ada salah